Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para ustaz-ustazah yang saya hormati serta anak-anak sekalian yang saya cintai, puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan kasih sayangnya. Sampai hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita pada hari ini juga masih dapat melakukan jihad fi sabilillah dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita akan dapatkan menjadi ilmu yang manfaat, barokah di dunia dan di akhirat. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan yang baik ini ingin saya sampaikan pembinaan berupa 3 modalitas yang Allah berikan kepada kita untuk belajar, atau 3 modalitas belajar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Anak-anak sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita lahir ke muka bumi ini, kita dikeluarkan oleh Allah dari perut ibu kita masing-masing dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Maka karena kita akan diciptakan oleh Allah di muka bumi ini untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin, maka Allah memberikan 3 bekal, 3 modal dasar untuk belajar, yang dimana dengan belajar itu kemudian nanti kita akan kembangkan, kita akan menjadi manusia-manusia yang sebagai pemimpin di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan sungguh Allah telah mengeluarkan kamu sekalian wahai manusia dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apa-apa. Jadi ketika kita lahir belum tahu apa-apa dan tidak punya bekal ilmu apa-apa. Maka karena itu wa ja'ala lakumus sam'a, kata Allah. Kemudian kami berikan kepada kalian as-sam'a, pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal afidah, hati, la'allakum tashkurun, agar kamu menjadi orang yang bersyukur. Anak-anak sekalian, 3 modalitas yang Allah berikan kepada kita ini adalah berupa yang pertama penglihatan, yang kedua pendengaran, dan yang ketiga adalah hati. Ketiga komponen inilah yang menjadi potensi dasar kita untuk bisa kita maksimalkan dalam rangka belajar bersama. Bahkan ketika kita dalam kandungan, indera yang sudah berfungsi itu pendengaran. Makanya ketika ada ibu-ibu yang hamil atau nanti anak-anak ketika sudah hamil, maka diajak bayi janin yang dalam kandungan itu banyak berbicara, diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, diajak untuk membaca ayat Al-Quran, diajak bicara, maka respon sudah muncul. Nah begitulah juga demikian, yang berfungsi pertama yang pendengaran, kemudian mata dan hati dalam perkembangannya. Nah dalam teori belajar anak kita mengenal ada multiple intelligensi, atau yang kita kenal dengan kecerdasan majmuk. Dalam kecerdasan majmuk itu diantaranya ada 3, yaitu visual, kecerdasan visual, kecerdasan auditori, pendengaran, dan kecerdasan kinestetik.
punya itu semuanya. Anak punya kecerdasan itu. Maka sekarang kita gunakan modalitas kecerdasan itu mana yang paling dominan. Demikian juga dengan para ustadz-ustadzah ketika mengajar di kelas, maka insya Allah akan menggabungkan minimal 3 kecerdasan itu. Karena anak-anak minimal memiliki 3 kecerdasan itu. Yang pertama yaitu visual. Untuk anak-anak yang visual, lebih dominan kecerdasannya visual, anak-anak punya kecenderungan untuk lebih paham, lebih mengerti, lebih memahami, dan lebih cepat tanggap kalau para ustadz-ustadzah menerangkan dengan tulisannya yang bagus, secara detail, betul-betul dilihat. Untuk anak-anak yang visual, betul-betul lihat mulai dari penampilan sang guru bagaimana, mulai tulisannya bagaimana, mulai bentuk ceritanya sampai kepada pembawaannya dan lain sebagainya. Untuk anak-anak yang memiliki kecerdasan visual ini akan lebih nampak sekali kalau anak-anak ini melihat betul secara detail. Ustadz-ustadzah menerangkan dengan gambar, menerangkan dengan diagram, menerangkan dengan ruang, bentuk. Kemudian anak-anak juga menghiasinya dengan misalnya menulis dengan warna-warni yang indah. Ini kecerdasan visual. Yang pertama, mari kita maksimalkan kecerdasan visual yang ada, yang anak-anak punya. Ya, untuk anak-anak yang memiliki kecerdasan visual, cirinya tadi diantaranya. Jadi melihat betul, senang dengan warna-warni, senang dengan melihat secara langsung objek pembelajarannya. Nah, itu secara visual. Maka dengan demikian anak sekalian, untuk pembelajaran yang menerapkan visualitas, maka bagi anak-anak yang memiliki kecerdasan visual tentu akan lebih mudah memahami. Ini yang pertama. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar, kecerdasan visual yang pertama yang harus kita gunakan ketika kita benar-benar mengikuti pembelajaran. Maka lihat secara betul bagaimana ustadz-ustadzah menerangkan. Lihat secara betul bagaimana ustadz-ustadzah bentuk tulisannya sampai pada yang dilingkari, sampai pada tanda koma, tanda petik yang menjadi penekanan materi itu. Itu visual. Yang kedua adalah kecerdasan yang berupa auditory, atau dalam bahasa Al-Quran surat An-Nahl 78 tadi itu adalah as-sam'a, pendengaran. Anak-anak sekalian, untuk kita, untuk anak-anak yang memiliki kecerdasan pendengaran atau auditory, maka tentu untuk anak-anak lebih banyak menyimak. Seperti pada pembinaan pagi ini misalnya, kalau anak-anak tidak bisa melihat Pak Rohim secara jelas, anak-anak cukup betul mendengarkan, menyimak betul apa yang didengarkan. Dengan mendengarkan, dengan menyimak materi-materi yang disampaikan oleh ustadz-ustadzah, ini modalitas bagi kita, modalitas bagi anak-anak untuk bisa betul-betul memahami, mempelajari, mendapatkan ilmu, sehingga dengan demikian ilmu yang didapat tadi mudah untuk diserap kepada kita semuanya. Dan yang ketiga adalah kinestetik, kecerdasan kinestetik. Kinestetik ini dalam bahasa Al-Quran tadi hati, wal fu'ad, yakni hati. Karena segala komponen yang ada dalam diri kita itu digerakkan oleh hati kita. Untuk anak-anak yang memiliki kecerdasan hati atau kecerdasan kinestetik, anaknya tidak bisa diam, ya. Tidak betah duduk lama-lama, tetapi anak-anak ini ketika mengerjakan dengan banyak, misalnya hentak-hentak kaki ringan, kemudian menggerakkan tangan dan lain sebagainya,
Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, 3 potensi dasar yang Allah berikan kepada kita ini mari kita benar-benar maksimalkan untuk mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala melalui para ustaz-ustaz. Jadi sekali lagi, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Jadi ketika kita lahir dikeluarkan oleh Allah dari perut ibu kita masing-masing, la ta'lamuna syai'an, belum mengetahui apa-apa, tidak punya apa-apa, belum punya ilmu apa-apa. Maka kemudian Allah memberikan 3 bekal kecerdasan, yakni berupa mata. Kedua mata kita betul-betul kita gunakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan ilmu. Dengan ilmu pembelajaran sekarang, kecerdasan visual, ya. Kemudian wasa'a, memberikan 2 telinga untuk banyak mendengar, memperhatikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah wal fu'ada, dengan hati. Nah, kecerdasan kinestetik. Anak-anak sekalian yang berbahagia, oleh karena itulah bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika humul albab. Bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan orang-orang yang berpikir itu siapa? Orang-orang yang berpikir dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu siapa? Maka kata Allah Subhanahu wa taala alladzina yastami'una al-qaula, yakni orang-orang yang menggunakan 2 pendengarannya, 2 telinganya untuk mendengarkan kata-kata. Kata-kata siapa? Kata-kata ustaz-ustazah, kata-kata siapa saja teman, kata-kata yang baik. Kemudian fayattabi'una ahsana, kemudian mengikuti kata-kata yang baik itu untuk dijadikan pedoman, untuk dijadikan pegangan hidup. Maka ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika humul albab. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, dan mereka itulah termasuk golongan orang-orang yang berpikir. Ini yang pertama yang perlu aku sampaikan. Jangan sampai kemudian kita masuk pada kategori yang terakhir. Ketiga modal itu yang berupa as-sam'a wal absara wal afidah, tapi kita tidak gunakan untuk keperluan-keperluan yang baik, untuk mencari ilmu yang baik, sehingga kita masuk pada golongan walaqad dzarra'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh telah kami jadikan isi neraka itu terdiri dari jin dan manusia. Yang bagaimana? Yakni lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberikan oleh Allah hati, pikiran, tetapi tidak digunakan untuk memahami kalimat-kalimat Allah. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, tetapi tidak digunakan oleh orang itu untuk memahami kalimat-kalimat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya 2 mata tetapi tidak digunakan untuk melihat hal-hal yang baik. Diisi dengan kemaksiatan, diisi dengan hal yang tidak baik. Walahum adhanul la yasma'una biha. Dan mereka memiliki 2 telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Maka ketiga orang itu yang tidak menggunakan secara maksimal modalitas yang Allah berikan berupa hati, berupa pendengaran, berupa penglihatan, tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat Allah, tidak digunakan untuk melihat hal-hal yang baik, tidak digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik, maka sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, isi nerakanya itu diisi oleh jin dan manusia yang tidak bisa menggunakan hati, tidak bisa menggunakan mata, dan tidak bisa menggunakan telinga untuk hal yang baik. Hal yang demikian adalah termasuk orang-orang yang lalai. Oleh karena itu anak sekalian, 3 modalitas yang Allah berikan kepada kita ini, mari kita gunakan sama-sama dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan ilmu
yang Allah berikan dengan memperhatikan seluruh materi ilmu pelajaran yang didapat dari ustaz-ustazah, untuk mendengarkan seluruh nasihat ustaz-ustazah, untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang baik dari orang tua, mau'izatul hasanah dari ustaz, dari kiai, dari orang yang siapa saja yang mau memberikan nasihat kepada kita, kemudian kita mengikutinya dengan baik sehingga ilmu itu menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Itu barangkali anak-anak sekalian pembinaan pagi ini. Maka sekali lagi marilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya 3 modalitas belajar yang Allah berikan kepada kita, yang berupa kedua mata kita, kedua telinga kita, dan hati kita, dengan kecerdasan visual, kecerdasan auditori, dan kecerdasan kinestetik ini untuk mendukung semaksimal mungkin mendapatkan ilmu yang manfaat dari ustaz-ustazah semuanya. Mudah-mudahan ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.